penyakit itu masih ada, virus itu masih ada. Itu kembali ke ayat tadi, mementingkan diri sendiri. Dia nggak bisa jadi mayoritas. Maka itu sebetulnya mematikan persekutuan gereja. Itu pun gereja lagi kalau ada hal-hal itu ada dalam persekutuan gereja. Karena memang gereja Tuhan. Jadi itu satu penyakit. Maka Paulus menasihati kepada jemaat karena ada orang itu dalam Filipi. Maka bagaimana Paulus mendoakan menasihati Paulus itu tidak boleh ada, supaya mengikuti nasihat firman itu dan melangkah dalam kesatuan dengan nasihat firman itu sendiri. Jadi kepada Bapak Ibu dalam konferensi yang terhormat peserta di kesatuan Bapak Tuhan, terutama di kelas Kerom yang ke-25 jemaat ya, yang ada, saya pikir ayat ini Bapak orang yang taruh, maka firman itu nasihat datang kepada kita semua. Puji Tuhan. Jadi ayat ini bukan resep bagaimana untuk memulihkan dalam suatu organisasi persekutuan. Karena melangkah kesatuan itu sangat penting, melangkah dalam satu kesatuan yang dalam Yesus. Itu ada kelompok yang dominan, padahal itu gereja, dan itu juga merusak dalam persekutuan, kelompok yang dominan tadi. Maka kelompok yang dominan, kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian sia-sia, merekaisme, satu mereka yang dominan, hal itu sebenarnya kekayaan. Kita memandang sebagai satu kekayaan, puji Tuhan, karena kita ada di satu kesatuan. Nah ini gereja Injil Indonesia ini kita dari Langi, dari Walak, dari Jali, dari Jem, dari Toraja, dari Jawa, di mana-mana kita kan namanya gereja Injil Indonesia. Maka ayat ini kalau sudah diterapkan dalam persekutuan kita, maka pasti di dalamnya akan merasakan sukacita luar biasa karena kita sedang melakukan dalam kesatuan. Jadi itu resep bagaimana kita membawa gereja besar ini, kelasis besar dan jangkauan wilayah luar biasa, jemaat yang sekian ini sedang bertumbuh ini. Bagaimana seorang pemimpin yang akan dipilih Tuhan ke depan untuk memaknai ayat ini dan bagaimana mengarahkan bawahan, bagaimana dia sudah hidup dalam nasihat firman Tuhan, itu punya pengaruh besar yang lain. Jadi kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan di situ juga berbicara ayat 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu berbicara mengenai nasihat. Dan ayat 6 sampai 8 itu berbicara model kepemimpinan hamba. Model kepemimpinan hamba. Jadi bagaimana Yesus itu dia raja, dia pemimpin hebat, tapi bagaimana dia tinggalkan atribut kealahan itu di dalam kerajaan surga, dia datang ke dalam dunia untuk melayani kami orang yang berdosa. Maka ini satu model kepemimpinan, dasarnya adalah memiliki kerendahan hati. Itu kunci sukses. Memang ini ujian pemimpin selalu terjadi hal itu. Bagaimana kita memiliki kerendahan supaya yang lain kita mau arahkan untuk melangkah dalam satu kesatuan, untuk memajukan dalam satu pelayanan. Penting sekali bagaimana kita memiliki model kepemimpinan seorang hamba. Ada 3 hal yang ayat 6 sampai ayat 8 itu jelaskan. Yang pertama, rela melepaskan hak. Jadi Yesus dia rela melepaskan hak kesulungan, hak istimewa sebagai pemimpin harus dihargai, tapi dia tidak mau dihargai. Dia datang untuk bagaimana membebaskan kami. Tahta kemuliaannya dia tinggalkan. Rela tidak mau dihormati. Dan sekalipun dia adalah pemimpin hebat, tapi dia merendahkan diri. Maka kita semua, saya yang bicara hari ini, kita semua yang jadi pemimpin-pemimpin mempersiapkan dalam gereja, pasti kerendahan itu menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Ya, karena kita pemimpin yang menjadi model, pemimpin hati yang pemimpin rohani, pemimpin hati hamba, maka yang lainnya di bawah itu kita tidak kasih pun dia mengikuti teladan kita. Dia akan jalan sendiri, dia akan kerja tidak setengah mati. Pemimpinan dalam gereja maupun dalam organisasi sekuler, pemimpin yang punya hati dan merendahkan diri itu luar biasa. Itu berkat khusus dalam organisasi. Jadi pertama, bagaimana rela melepaskan, walaupun sisi lain kita pemimpin, tapi bagaimana kita turun di bawah untuk melayani, karena kita namanya pelayan. Kita khusus di kalangan hamba Tuhan, kita beda ya, kita pemimpin. Kita ikuti teladan Yesus, kita adalah pelayan. Jadi kita ada karena memang kita dipercayakan untuk menjadi hamba untuk umat di bawah. Itu model kepemimpinan hamba. Dan yang kedua, bagaimana untuk dia merendahkan diri.
Jadi Yesus dia merendahkan diri 100% untuk menjadi manusia untuk datang ke dalam dunia. Dan yang ketiga, bagaimana model kepemimpinan hamba yang ketiga adalah menjadi teladan dalam ketaatan. Memang masalah ketaatan ini satu ujian berat dalam kepemimpinan. Ketaatan ini memang kita diuji setiap saat. Kita mau sampaikan di bawahannya, kamu harus setia, kamu harus ini, tapi pemimpin bagaimana tidak taat. Jadi selalu kita diuji dengan apa yang kita ucapkan. Itu integritas. Integritas pemimpin, apa yang saya katakan itu yang saya mau lakukan. Maka kita diuji dalam kepemimpinan. Maka kalau memang apa yang saya katakan, saya ucapkan itu yang saya lakukan, maka yang saya katakan ke bawah-bawahannya abadi, kita baris satu barisan yang melangkah dalam kesatuan, itu pasti tidak susah untuk membawa mereka. Tapi kalau saya hanya bicara, tapi kamu yang dibawakan ini belajar merendahkan diri, taat, tetapi kita sendiri tidak menjadi model, kita belum memiliki kepemimpinan hamba, kita masih berdiri dengan apapun dalam kehidupan kita, egoisme kita, maka di bawah dia tidak bisa jadi teladan. Dia bicara tapi tidak bisa jadi teladan. Bagaimana kalian mau lakukan? Jadi itu kepemimpinan hamba yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi teladan. Kalau itu sudah terjadi, maka kita katakan kita mau melangkah dalam kesatuan, itu pasti Tuhan akan bekerja. Karena ayat 6-8 dan 1-11 itu pada waktunya Tuhan mengangkat harga diri sebagai pemimpin yang sudah diurapi oleh Tuhan, karena kita sudah melakukan mengikuti nasihat-nasihat itu. Jadi kepada peserta dan kepada Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melalui tema yang sudah ada dan melalui kesempatan yang istimewa ini, yang terakhir langkah-langkah apa yang harus kita ambil bagian untuk kita jalani, yaitu yang pertama lah kembali kepada ayat yang kedua itu, bagaimana kita melangkah dalam kesatuan. Yang pertama adalah satu hati. Satu hati itu penting. Satu hati adalah kunci sukses dalam suatu organisasi. Jadi ayat 2 itu suatu nasihat yang sangat bagus. Jadi bagaimana hari ini dengan tema kita ambil dengan ayat Filipi pasal 2 ayat 2b, dengan tema melangkah dalam kesatuan. Yang pertama adalah kita dinasihati, kita ditawarkan, kita melangkah dalam satu hati, satu pikiran, kesamaan hati, arah pikirannya sama dalam persekutuan, satu hati, melangkah dalam satu hati. Dan yang kedua, kita melangkah dalam satu pikiran. Pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, nasihat yang sama. Pikiran kita sudah diurapi oleh firman Tuhan yang sama, kebenaran sama, maka pasti kita akan sekata kita akan melangkah bersama. Karena pikiran kita sudah dikuasai oleh, diberkati oleh firman kebenaran punya kuasa yang sama. Dan yang ketiga, kita melangkah dalam kesatuan kasih. Karena kasih itu Yesus sudah menjadi teladan, maka pemimpin memiliki kasih, berarti itu menjadi teladan, maka di bawahnya akan melangkah dalam kesatuan. Jadi kepada Bapak Ibu, kepada peserta sidang yang dikasih oleh Tuhan, itulah menjadi firman Tuhan, renungan untuk menjadi nasihat saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melalui acara istimewa ini. Dan rasakan dalam Filipi pasal 2 ayat 2b menjadi tema, dan menjadi tema yang saya siapkan, tema kita adalah melangkah dalam kesatuan. Maka melangkah dalam kesatuan dalam satu pikiran, satu kasih, satu perasaan, satu roh, dan satu iman. Maka pasti apapun kita merasa berat, awal kita membangun masa depan, pasti Tuhan akan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan di siang hari ini kami bisa belajar firman dalam anugerah-Mu sesuai dengan kegiatan konferensi Kalasis Kerong yang keempat. Mereka ambil kutip ayat Filipi pasal 2 ayat 2b, bagaimana melangkah dalam kesatuan dengan satu pikiran, satu arah, satu tujuan dalam satu kasih, dan satu iman, satu roh. Maka pelayanan yang besar, tiada kelas wilayah yang besar, 25 jemaat, dan terus penginjilan bertambah, pasti akan Tuhan berkarya.
karena mereka sudah di satu hati, satu tujuan, satu komitmen untuk mereka bersama dengan mereka yang membelakan dalam satu kesatuan dalam pelayanan ini. Tidak membedakan kau dari suku mana, golongan mana, dari daerah mana, tapi mereka melihat bahwa mereka satu dalam Yesus. Seperti doa Yesus Yohanes 17 akan tergenapi, akan terjadi dalam pelayanan di kelas ini. Maka firman hari ini hamba berhenti pada firman terus mengalir, terus mengarahkan, menasihati dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, bersyukur atas firman yang kami sudah belajar di siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.